gagal. Kalau saya bilang penyebab gagal ini sendiri ya terkadang itu ada dari peternak itu sendiri kawan-kawan. Pertama, mulai dengan populasi yang cukup besar, boleh dikatakan 1000 ekor ke atas. Itu sudah besar kawan-kawan. Kalau sudah 1000 ekor ke atas, itu sudah besar. Halo kawan-kawan sekalian dimanapun Anda berada, salam sehat untuk kita semua. Kembali bersama saya Fauzan dari Rumah Puyuh Berkah dari Peternak Puyuh Jambi. Baik kawan-kawan, sudah cukup lama saya tidak mengambil video terkait beternak puyuh ini. Video-video terakhir atau 3 video terakhir yang saya upload itu diambil satu tempat di peternakan Bang Jimmy, itu di dalam ruko kawan-kawan. Itu kurang lebih 2-3 minggu yang lalu saya ambil videonya. Jadi ya seperti itu, 2-3 minggu ke belakang saya tidak ambil video sama sekali. Memang dalam kondisi saat ini saya cukup sibuk kawan-kawan. Cukup sibuk karena ya cuaca di daerah saya cukup panas. Sudah 1 minggu lebih tidak ada hujan, jadi ya kohe puyuhnya pun ikut basah. Jadi saya membersihkan kohe ini biasanya itu 3 hari sekali, sekarang jadi 2 hari sekali. Ya, jadi tiap hari ini buang sebagian terus seperti itu kawan-kawan. Jadi cukup merepotkan. Dan satu hal lagi yang membuat saya cukup sibuk di 2 minggu ke belakang adalah pergantian lantai lagi kawan-kawan. Nah, kita lihat dulu di sini. Nah, ini lantai yang lama menggunakan 3/4, ini masih aman, belum ada yang jebol. Nah, ini juga kawan, ini lantai yang menggunakan kawat 3/4. Juga belum ada yang jebol yang ini. Makanya belum saya ganti. Nah, ini kawat 3/4 kawat lantainya. Nah, proses ini saya ganti kawatnya, saya ganti dengan full HDPI kawan-kawan. Nah, ini sudah HDPI agak gelap ya. Karena sudah sore saya videonya. Nah, ini sudah ganti plastik HDPI semua. Ini di atas. Nah, ini udah ganti HDPI semua. Jadi saya akan berganti ke kawat plastik semuanya. Karena ya ketahanannya ini sudah sangat terlihat. Umur 5 bulan saja, lantai kandang ini tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan apapun. Bisa dilihat dari kandang puyuh yang di sini. Ini burung puyuh yang masuk tanggal 10 Mei, kawan-kawan. Nah, ini. Tidak menunjukkan kerusakan apapun. Jadi, saya akan berganti semuanya ke lantai plastik. Oke, ini sudah plastik semuanya ini. Nah, gitu kawan-kawan. Jadi, saya cukup sibuk beberapa hari ke belakang, yaitu tadi mengganti ini lantai kandang, dan itu juga sekalian sortir burung puyuh yang sudah tua kawan-kawan. Burung puyuh di samping saya ini sudah berusia 1 tahun kalau mulai dari menetasnya, karena burung puyuh ini masuk tanggal 7 November 2024. Itu usia 3 minggu masuk ke kandang ini. Berarti kalau ditarik 21 hari ke belakang, berarti burung puyuh ini netas di tanggal 14 atau 15 Oktober 2024. Sekarang saya ambil video ini tanggal 29 Oktober 2025. Jadi burung puyuh saya yang berjumlah 1.100 ekor di awalnya itu kawan. Ditambah kemudian di 31 Desember nambah 500 ekor. Itu jadinya 1.600, dan sekarang tersisa itu ada sekitar 1.200. Sudah saya guyur upkir. Ya, yang agak kurus kita potong untuk makan sendiri atau kasih ke tetangga. Yang masih berbobot itu kita jual upkir. Dan ini besok mau dijemput lagi sama yang penjual pedaging puyuh yang ada di Kota Jambi. Nah, baik kawan-kawan. Di video kali ini, selain menceritakan kegiatan saya beberapa hari ke belakang, saya akan membahas tentang beberapa hal atau pemikiran yang bisa menyebabkan gagal dalam beternak puyuh betelur. Nah, ini kawan-kawan. Saya tergabung di grup puyuh. Ada banyak macam atau nama, itu ada puyuh petelur, komunitas Sumatera, komunitas peternak puyuh Indonesia. Nah, itu di salah satu media sosial kawan-kawan. Sangat banyak komentar negatif
Ada nih pemula membuat catatan, info dong suhu, bagaimana cara memulai beternak burung puyuh. Wah, langsung banyak nih komentar negatif. Tidak usah beternak puyuh, banyak ruginya. Akan membuang-buang uang saja, membuang-buang waktu saja. Nah, apakah seperti itu kenyataannya? Jadi gini kawan-kawan, memang beternak burung puyuh ini boleh dikatakan sulit. Nah, sebenarnya ya susah-susah gampang. Nah, itu bahasa yang sering digunakan Bang Edi Puyuh Jambi. Jadi, memang beternak puyuh ini sulit. Ya, semua beternak juga sebenarnya sulit. Karena yang kita rawat, yang kita pelihara ini adalah makhluk hidup. Makhluk hidup tentunya pendekatannya akan berbeda dengan pendekatan usaha kita, misalnya seperti kita menggunakan mesin. Misalnya mesin pencetak salah satu produk. Ya, kita menggunakan mesin. Perawatannya lebih simpel. Ini makhluk hidup, kawan-kawan. Jadi perawatannya ya cukup memerlukan penjiwaan. Memerlukan penjiwaan, pendekatannya juga sebagaimana kita membuat puyuh ini nyaman. Nah, seperti itu. Kalau beternak burung puyuh ini, yang kita ambil ini telurnya. Untuk menghasilkan telur ini, burung puyuh ini membutuhkan pakan yang sesuai dengan kebutuhannya. Minumnya juga harus selalu mengalir, tidak boleh kekurangan minum. Kemudiannya juga suhu udara. Terus juga sirkulasi udara. Banyak faktor, kawan-kawan. Sehingga burung puyuh ini aktif menghasilkan telur puyuh yang bisa dijadikan tambahan daripada pemasukan ataupun uang belanja keluarga. Nah, jadi gini kawan-kawan. Pemikiran yang terkadang membuat gagal duluan. Nah, itu tadi, terlalu banyak teori, terlalu banyak menimbang-menimbang, tetapi tidak ada aksinya. Jadi kalau memang mau beternak burung puyuh, mau belajar beternak puyuh, mulai saja dulu dengan 20 ekor atau 25 ekor. Satu kotak baterai ini. Mulai saja. Jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda, ya nanti mulai mendengar komentar-komentar negatif, segala macam, ya sudah hilang lagi semangatnya. Beternak burung puyuh ini sebenarnya kalau dijalani dengan tekun, ya akan menghasilkan cuan yang lumayan nih kawan-kawan. Seperti yang saat ini saya pelihara ini sekitar 3.000 ekor. Untuk penghasilan saya pribadi, itu sudah boleh dikatakan lebih dari cukup kawan-kawan. Ya, daripada penambahan populasi atau pengembangan peternakan ini, kebutuhan belanja keluarga, dan mungkin juga sedikit tabungan untuk pengembangan atau ekspansi ke usaha lainnya. Tetapi peningkatan menjelang 3.000 ekor ini, saya membutuhkan waktu kurang lebih 5 tahun, kawan-kawan. Jadi tidak ada yang instan dalam memulai suatu usaha. Sama seperti beternak burung puyuh juga, yang kita rawat adalah makhluk hidup. Yang menyebabkan gagal itu apa? Nah, kan banyak nih peternak puyuh yang gagal. Kalau saya bilang, penyebab gagal ini sendiri ya terkadang itu ada dari peternak itu sendiri, kawan-kawan. Pertama, mulai dengan populasi yang cukup besar. Boleh dikatakan 1.000 ekor ke atas. Itu sudah besar, kawan-kawan. Kalau sudah 1.000 ekor ke atas, itu sudah besar. Yang dihasilkan burung puyuh ini bukan hanya telur, kawan-kawan. Kalau telur ini menghasilkan banyak, kalau pasarnya saya rasa kalau sebatas 1.000 ekor akan menghasilkan sekitar 800 butir telur ini, itu masih aman dalam penjualan. Tetapi hasil lain daripada beternak burung puyuh ini adalah kohenya, kawan. Nih kotorannya. Kotorannya ini akan sangat banyak. Apabila kawan-kawan sekalian tinggal di daerah perkotaan, tidak memperhatikan tempat pembuangan kohe ini, akan jadi masalah. Akan jadi perbincangan di sekitar tetangga, ujung-ujungnya beternak puyuhnya jadi antara maju atau mundur, akhirnya berhenti. Ada lagi. Pemikirannya seperti ini, pengen punya langsung banyak biar untungnya besar, biar cepat balik modal. Nah, pemikiran seperti ini sebenarnya tidak akan baik dalam beternak burung puyuh petelur, kawan-kawan. Karena beternak burung puyuh ini ya awalnya itu cukup dijadikan sambilan, dan sambilan. Dinikmati perlahan sampai menemukan ritme yang tepat, baru menambah populasinya pun bertahap. Tidak bisa sekaligus. Kalau memang pasarnya sudah ada,
dan juga rekanan dalam beternak burung puyuh ini ada, ya silahkan saja. Mulai dengan 1.000 ekor, kemudian bulan depan 1.000 ekor, bulan depannya lagi 1.000 ekor, itu tidak masalah. Karena sudah ada rekanan yang akan membantu kawan-kawan sekalian dalam menjual telur yang dihasilkan ini. Tetapi untuk kohenya ini akan dibuang kemana kawan-kawan? Apakah langsung ada yang beli? Akan terbatas juga dalam penjualan daripada kohe ini. Tidak semua orang mau membeli kohe ini. Yang mau dibeli itu kohe yang sudah kering, yang sudah dijadikan kompos. Kalau basah itu buang kemana? Baunya juga luar biasa. Nah itu tadi kawan-kawan, beberapa hal atau pemikiran yang dapat menyebabkan gagal beternak burung puyuh. Pertama itu tadi, mulainya ragu-ragu, banyak mikir A, mikir B, sehingga aksinya terlambat. Keburu ditutup dengan isu-isu negatif, sehingga beternak burung puyuhnya gagal duluan, belum mulai sudah gagal duluan. Yang sudah mulai, bisa gagal juga karena apa? Karena mulainya dengan populasi yang cukup besar. Tidak diimbangi dengan pasar penjualan telur puyuh, tidak dibarengi dengan pembuangan kotoran puyuh atau limbah beternak burung puyuh ini di tempat yang tepat, sehingga mengganggu lingkungan, mengganggu warga sekitar, sehingga beternak burung puyuh ini sudah menjadi beban sendiri, akhirnya ya gagal. Dan penyebab terakhir yang mungkin memang benar-benar gagal beternak burung puyuh ini yaitu penyakit kawan-kawan. Penyakitnya apa? Yaitu penyakitnya aratan. Nah, kalau di Jambi ini dalam 5 tahun saya beternak puyuh, mungkin sekitar ada 2 peternak yang terkena atau mengalami peternakannya diserang penyakit aratan. Nah, itu untuk penyakit. Dan hal-hal lain lagi yang menyebab gagal beternak burung puyuh ini ilmu yang terbatas. Pembelian bibit yang asal-asalan, kemudian pembuatan kandang yang juga asal-asalan, kemudian juga perawatan yang juga tidak sesuai dengan kebutuhan burung puyuh. Nah, baik kawan-kawan, itu saja dulu untuk video kita kali ini. Semoga menambah wawasan, semoga menambah referensi. Mau belajar beternak puyuh lebih lengkap, ikuti channel Rumah Puyuh Berkah, kawan-kawan. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Sudah lengkap, ada tips yang saya bagikan di sini, ada alasan-alasan apa saja yang mempengaruhi dalam beternak burung puyuh. Semoga menjadi inspirasi, semoga menjadi ide usaha yang dapat mengembangkan ekonomi keluarga. Baik kawan-kawan, terima kasih banyak atas perhatiannya. Salam sehat untuk kita semua. Ayo beternak puyuh itu asik.